Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabati semua yang kami sayangi, salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Shabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa itu adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ash-shaumu nisfu shabar," yang artinya puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri cantik, pasangan yang halal. Namun ia menahan diri untuk tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah. Meskipun ia dipancing-pancing orang, dijawabnya, "Ini saumun, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Ada 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan itu. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan 1 kebaikan, dibalas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya." Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Keutamaan puasa yang kedua adalah mendapatkan mayatullah. Orang yang bersabar akan mendapatkan kebersamaan Allah atau mayatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridho-ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'asyabirin," yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesempitan ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sabar yang keempat adalah dicintai Allah. Orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Wallahu yuhibbus syabirin," yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 143. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Sahabati yang dirahmati Allah, tidak seperti yang dikira banyak orang, bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan
bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor internal lainnya sampai dengan celaan orang, kebencian musuh Islam dan faktor eksternal lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkannya. Puasa dilakukan, tetapi ghibah tetap jalan. Sehingga ada istilah dalam masyarakat, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sahabati tercinta, kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sabdanya, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan, tetapi ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, itu bukan sabar. Sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi ia telah didahului dengan ikhtiar yang maksimal dan upaya atas problema yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti dalam hadis riwayat muttafaq alaih, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon beribu-ribu maaf. Wallahu muwaffiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.